Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafiarti dengan NIM 210306161 dari Prodi Peternakan kelas PTNB. Di sini saya akan menjelaskan proses pencernaan pada hewan non-ruminansia dan ruminansia monogastrik. Pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan rumah saliva di dalam gigat secara mekanis dan hidrolisis. Dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan atau biasa disebut sekum dan kolon. Pada bagian miles terjadi pencernaan. Pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi piruvat, kemudian asam piruvat yang dihasilkan akan diubah menjadi PFA, CO2 dan CH4. Yang kedua, saya akan menjelaskan metabolisme karbohidrat. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi spesifik sebagai berikut: menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, gluconeogenesis, membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya, penyimpanan glikogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya, dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun atau terlalu rendah. Ketiga, pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang mengaduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri atas HCl dan pepsinogen. Dan pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumar sederhana dekat rumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak pilus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari virus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass. Protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus, serta dari hasil fermentasi rumen. Protein oleh enzim proteolit dalam rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami
katabolisme lebih lanjut sehingga dihasilkan amonia atau NH3. Kegiatan asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino walaupun telah terjadi akumulasi amonia yang cukup tinggi di dalam rumen. Protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba, kemudian masuk ke dalam abung masung, dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen sekitar 80% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping dimanfaatkan oleh mikroba rumen, amonia yang dihasilkan diserap oleh darah melalui dinding rumen, dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen, tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Yang keempat, dalam rumen protein pakan akan mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida dan enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutamanya oleh Bacteroides rumenicola, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Bacteroides rumenicola bisa menggunakan 40% peptida dalam rumen, sedangkan Butyfibrio fibrosolven menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan oleh mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Yang kelima, pencernaan lemak pada ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak. Pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh. Tidak terserap rumen melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus, di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengungsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak yang diserap masuk ke peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem limfatik dan ductus thoracisus. Sebagian dari lemak yang diserap, terutama yang masuk peredaran darah melalui sistem limfatik, dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan.
pencernaan lemak pada hewan monogastrik. Lambung tunggal sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak yang diemulsik oleh garam empedu dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dengan gliserol. Garam-garam empedu memulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase, pankreatis, dan digliserida, monogliserida, asam-asam lemak bebas, dan gliserol. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam empedu dibebaskan dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak dan gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilisasi dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sebagai globul-globul kecil yang disebut kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran darah. Yang keenam, proses yang pertama adalah hidrolisis. Pada proses ini lemak akan dipupuskan ikatan ester, gliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi PFA. Bakteri Anaerobio dipolitikal digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Bakteri Butyric fibrisolven digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis. Pada rumen diantaranya level lemak, pH, dan ionophore bakteri rendah. Proses kedua adalah hidrogena atau biohidrogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh hasil proses hidrolisis dalam rumen. Isomerisasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminan masuk ke duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak lipase membentuk gliserol dalam epitel usus. Hasil gliserol, fosfolipid, dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. 7. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak. Hasil akhir pencernaan lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami
beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap 2 karbon akan mengikat satu molekul KOH, kemudian menjadi molekul asetil KOH yang dapat masuk ke dalam jarum metabolisme karbohidrat. Asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak karbohidrat, ataupun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit, jaringan adiposa. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein akan mengalami 3 cara. Yang pertama, asam amino akan diubah menjadi piruvat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Yang kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil CoA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Yang ketiga, asam amino non glukogenik dan non ketogenik langsung memasuki siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino dapat menghasilkan energi dalam bentuk ATP, karbon dioksida atau CO2, dan air atau H2O, seperti halnya karbohidrat.